semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berada di channel Samawa Family. Nah, pada video kali ini aku ingin berbagi informasi tentang apa sih visa itu, apa sih dokumen visa itu, kemudian fungsinya itu untuk apa, kemudian bagaimana sih cara mendapatkan visa, dan juga beberapa informasi yang terkait dengan visa itu. Jadi teman-teman, saya kan sudah pernah membuat video tentang visa ya, akan tapi sama YouTube itu kemudian dihapus dikarenakan aku menunjukkan dokumen visaku atau menunjukkan dokumen yang ada identitasnya. Jadi gara-gara itu terhapus, padahal menurut aku itu video itu banyak dicari oleh teman-teman dikarenakan banyak yang ingin mencari informasi terkait dengan visa. Dan di sini saya kembali lagi membuat video tentang visa itu yang semoga bisa membantu teman-teman untuk mengetahui apa sih visa itu, terutama bagi teman-teman yang ingin melancong atau melakukan perjalanan ke luar negeri dan belum memiliki pengalaman sama sekali. Nah, di sini saya ingin berbagi informasi yang semoga bermanfaat. Nah, begini teman-teman, jadi apa sih visa itu? Nah, dokumen visa itu adalah singkatnya teman-teman, dokumen visa adalah dokumen berupa surat izin atau dokumen izin yang mana memberikan kita izin supaya kita bisa masuk ke sebuah negara untuk tinggal sementara di negara itu, dan ada jenis-jenisnya nanti tentang apa sih tujuan kita untuk tinggal di negara tersebut. Nah, jadi begini, dari pengertian itu teman-teman mungkin bisa membandingkan ya. Sebelumnya saya sudah membuat video tentang paspor, dan mungkin teman-teman sedikit bingung atau mungkin yang baru pertama kali ingin belajar atau belum punya pengalaman ke luar negeri, biasanya itu bingung antara paspor dan visa. Nah, kalau paspor ini teman-teman, misalkan ini contohnya ya, paspor ini adalah dokumen yang digunakan untuk identitas kita ketika kita ingin melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi ini seperti KTP untuk ke luar negeri. Nah, visa itu adalah dokumen yang digunakan sebagai izin untuk kita agar kita bisa memasuki negara yang dituju. Jadi kalau paspor itu bentuknya seperti ini, seperti buku ini, teman-teman yang ingin tahu tentang paspor lebih lanjut, silahkan lihat di deskripsi. Saya cantumkan tentang paspor ya, yang video yang sudah pernah saya buat. Nah, kalau paspor bentuknya seperti ini, seperti buku kayak gini. Kalau visa itu bermacam-macam. Jadi visa itu tergantung jenisnya. Ada yang visa nanti distempel, jadi ketika kita masuk nanti distempel saja. Ada juga visa yang kemudian bentuknya itu seperti stiker dan ditempelkan di paspor. Biasanya seperti stiker itu nanti kita mendapatkannya di kedutaan besar negara yang hendak dituju. Nah, jadi teman-teman, visa sendiri itu bermacam-macam. Sebelumnya begini teman-teman, ketika kita ingin memasuki sebuah negara, bisa jadi kita itu harus membayar visa, atau artinya visanya itu berbayar, untuk masuknya itu berbayar. Ada juga negara yang bebas visa, artinya kita tidak perlu membayar uang visa atau uang izin. Nah, untuk yang pertama yang harus membayar visa itu nanti bermacam-macam, tergantung jenisnya, juga tergantung kebijakan dari negaranya. Saya contohkan misalkan ya, untuk masuk ke negara Turki dengan tujuan belajar, maka visanya nanti visa belajar. Nah, visa pelajar ya. Nah, otomatis dari sini teman-teman, visa itu ada jenisnya, ada banyak jenis, tergantung tujuan kita. Ada visa pelajar, ada visa pekerja, ada visa untuk turis atau hanya berkunjung. Ada juga visa untuk diplomatik atau visa untuk
keluarga untuk menikah. Nah, itu ada banyak jenisnya, dilihat dari tujuan kita untuk masuk ke negara itu. Nah, teman-teman, dari beberapa jenis itu, untuk visa yang pelajar contohnya, misalkan untuk pelajar itu biasanya kita harus mengurus ke kedutaan besar negara yang hendak dituju. Misalkan dulu saya ingin ke Turki, saya mengambil visa pelajar, maka saya harus meminta visa pelajar dari kedutaan besar Indonesia, kedutaan besar Turki yang ada di Jakarta. Nah, waktu itu ketika saya apply, saya datang ke sana, mengikuti prosedurnya, mengumpulkan dokumen-dokumen yang diminta, persyaratan-persyaratan yang diminta, maka mereka memberikan saya visa berupa stiker. Stiker itu kemudian ditempel di paspor. Nah, ketika ditempel di paspor, kita masuk ke Turki melalui bandara atau melalui port manapun, maka kita menunjukkan visa itu, dan tentunya visa itu harus aktif, dalam arti tanggalnya nanti sesuai dengan tanggal keberangkatan kita atau ketika masuk ke negara yang dituju. Jadi paspor nanti ada visa itu nanti ada keterangan tanggal validnya sampai kapan, bisa digunakan sampai kapan, tanggalnya itu kapan, dan teman-teman nggak boleh masuk sebelum di luar tanggal-tanggal itu. Nah, itu yang pertama. Ada yang kedua, yang bebas visa. Bebas visa itu begini, teman-teman. Saya contohkan lagi ya, misalkan Turki sekarang itu bebas visa bagi pemegang, salah satunya pemegang paspor Indonesia, masuk ke Turki selama 30 hari. Nah, artinya teman-teman, ketika teman-teman masuk ke Turki itu tidak perlu apply visa dulu. Teman-teman bisa langsung membawa paspor dan mengikuti prosedur yang ada di bandara. Teman-teman bisa tanya-tanya di sana secara langsung. Ini informasi ini sesuai dengan tanggal saya buat video ini, jadi bisa jadi berubah ya teman-teman. Nggak selamanya negara itu memiliki kebijakan yang sama. Kadang gratis, kemudian kadang karena ada alasan tertentu kemudian visanya itu berbayar. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau ke luar negeri itu harus apply visa. Jadi harus punya paspor, kemudian harus mendaftar visa. Jadi visanya itu apa? Teman-teman tujuannya apa? Misalkan teman-teman tujuannya untuk bekerja, ya nanti apply-nya visanya itu untuk bekerja. Kalau teman-teman nggak ada pengalaman sama sekali, bisa tanya langsung ke kedutaan. Atau kalau teman-teman bekerja, biasanya itu sudah diurus oleh perusahaan yang memberangkatkan teman-teman. Atau teman-teman pelajar itu bagaimana ngurusnya? Teman-teman bisa tanya pada teman-teman yang sudah berangkat duluan, yang sudah berada di negara yang dituju, atau teman-teman bisa konsultasi kepada kedutaan besar langsung. Nah, sekarang bagaimana sih caranya membuat visa? Nah, tentunya untuk visa ini teman-teman secara jenisnya itu ada banyak ya, dilihat dari tujuannya, seperti ada pelajar dan lain sebagainya. Kemudian dilihat dari jenisnya yang lain. Misalkan ada visa on arrival. On arrival itu visa yang bisa kita dapatkan ketika kita sampai di negara asal. Nah, itu jadi kita nggak perlu apply dulu, kita langsung datang ke bandara, turun ke sana, datang ke negara asal, kemudian kita daftar di bandara. Itu bisa. Jadi mana negara yang menyediakan visa yang menggratiskan atau yang mengharuskan apply dulu, itu teman-teman harus mencari informasi resmi di kedutaannya itu. Jadi terkadang ada perubahan kebijakan. Jadi video ini misalkan saya contohkan Turki tadi gratis, tapi bisa jadi berubah. Jadi teman-teman harus mencari informasi yang terupdate. Jadi ini contohnya. Nah, kalau visanya itu yang gratis tanpa visa, ya tinggal masuk aja. Kalau visanya yang on arrival,
bisa mendaftar di tempatnya, bisa mencari meminta memohon visa pada saat kedatangan. Ada juga visa yang harus kita dapatkan dengan cara mendatangi kedutaan. Contohnya dulu di tahun 2016 saya ke Turki dengan visa pelajar, maka saya harus membawa mendatangi kedutaan besar Turki di Jakarta, kemudian memohon visa pelajar. Nah, waktu itu saya datang ke sana menyertakan dokumen-dokumen yang disyaratkan. Nah, dokumennya itu apa? Ya, dokumennya itu untuk visa pelajar, untuk visa pekerja biasanya itu hampir sama. Yang membedakan nanti tujuannya apa. Nah, itu ada dokumen lain. Misalkan gini, karena saya pelajar, dokumennya apa yang biasanya ya? Satu, KTP, ya ada fotokopi KTP dan KTP asli, kemudian paspor, kemudian dokumen asuransi, kemudian surat keterangan kesehatan yang didapatkan dari dokter, yang semuanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kalau paspor kan sudah ada bahasa Inggrisnya ya. Yang dokumen surat sehat itu kalau Indonesia itu diterjemahkan dahulu atau minta langsung terjemah. Nah, selain itu saya diminta itu surat penerimaan saya sebagai mahasiswa di luar negeri. Jadi kampus itu mengeluarkan surat diterima, karena saya dulu sebelum ke sana sudah diterima. Nah, surat itu nanti kita lampirkan untuk apply visa. Nah, nanti kita datang ke kedutaan, kita sebelumnya itu sudah ada appointment itu apa? Kayak janjian ya. Janjian ini jadwalnya tanggal berapa, jam berapa. Nah, di sana itu ada wawancara. Nanti ditanya verifikasi data dan lain sebagainya. Setelah itu didapatkan. Nah, untuk pekerja mungkin sama kayak gitu ya. Jadi kalau yang untuk turis biasanya lebih gampang, bisa on arrival atau bisa visanya itu visa online. Nah, visa online itu bagaimana? Ya, apply-nya itu online, apply online, kemudian membayar uang tertentu kalau memang visanya berbayar, kemudian nanti di print. Nah, di print itu nanti bawa paspor bareng masuk ke negara yang dituju ketika sudah ada di bandara. Nah, begini lagi teman-teman, saya mau bilang apa tadi? Visanya itu ada umurnya. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi visanya itu apply-nya tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu harus teman-teman perhatikan. Jadi misalkan mulainya tanggal 5 Januari, maka sebelum tanggal 5 Januari teman-teman nggak boleh masuk. Kalau sampai di bandara di sebelum tanggal 5 ya teman-teman nggak bisa masuk kecuali ada visa lain. Jadi perlu diperhatikan tanggal-tanggalnya. Nah, untuk contoh visa, mohon maaf teman-teman, saya nggak bisa menunjukkan karena video sebelumnya saya sudah membahas tentang visa. Saya tunjukkan dokumen visa itu dihapus oleh Google karena melanggar peraturan Google, karena tidak boleh memperlihatkan identitas dalam bentuk apapun di video YouTube. Nah, jadi teman-teman searching sendiri, silahkan searching di Google Foto itu paspor visa itu bentuknya bagaimana. Nah, untuk biaya teman-teman ya itu tadi beda-beda, ada yang gratis, ada yang berbayar, dan semakin lama tempat tinggalnya di sana itu biasanya biayanya lebih mahal. Atau ada visa dilihat dari jenis keluar masuknya, bisa keluar masuknya berapa kali itu berbayar. Berbayarnya itu berbeda. Misalkan ada yang single entry, itu artinya masuk satu kali keluar, itu biasanya lebih murah daripada yang multiple entry atau bolak-balik masuk. Nah, berapa visa? Ya tergantung dari negaranya itu. Nah, kita taunya gimana? Yaitu tanya ke kedutaan, cari informasi di websitenya, itu biasanya ada. Jadi teman-teman harus cari. Nah, misalkan saya dulu ke Turki itu kalau nggak lupa itu $35. Waktu itu rupiah masih agak mendingan ya. Mohon maaf,
25 kalau nggak lupa ya, 25 dolar. Entah itu rupiahnya berapa itu, lupa saya. Jadi bayarnya pun mereka mintanya pakai dolar. Waktu itu saya ke kedutaan. Tapi kalau yang online biasanya itu ya pakai kartu kredit atau kartu Visa debit itu ya, yang bisa pembayaran online, jadi itu lebih mudah, langsung terkonversi. Biasanya yang lebih mudah teman-teman itu adalah visa untuk turis ya, itu lebih mudah mendapatkannya. Yang sulit itu biasanya untuk bekerja dan untuk belajar. Sulit itu artinya bukan sulit kemudian nggak bisa, enggak, tapi dokumen yang perlu dilengkapi itu lebih banyak. Nah itu mungkin sedikit informasi tentang visa. Jadi saya ulangi teman-teman. Visa itu apa? Visa itu adalah sebuah dokumen izin untuk orang asing memasuki negara tertentu. Misalkan kita orang Indonesia mau masuk ke negara Jepang, mau masuk ke Cina, atau masuk ke negara-negara lain. Nah, visa itu di mana kita mendapatkannya? Ya dari kedutaan besar yang hendak dituju. Dan itu tadi ada banyak jenis, tergantung jenis kegunaannya itu untuk apa. Untuk turis kah, untuk pelajar kah, untuk untuk perkawinan kah, atau untuk hal-hal yang lain. Itu teman-teman bagaimana untuk persyaratannya, teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut di website-website yang di website-website negara yang ingin teman-teman tuju. Nah, itulah informasi tentang visa. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.